Sejumlah alat keselamatan dan barang-barang diduga milik penumpang Tunu Pratama ditemukan tim SAR gabungan. Saat ini barang tersebut masih dilakukan pendataan di posko pengaduan orang hilang di Rumah Sakit Umum Negara. Sebanyak 12 life jacket dan 2 ring buoy ditemukan tim pencarian korban KMP Tunu Pratama Jaya. Selain itu sejumlah barang korban berupa pakaian, handphone, serta barang lainnya. Saat ini tim Inafis Polres Jembrana melakukan identifikasi terhadap barang temuan yang ditemukan pada tanggal 3 dan 4 Juli kemarin. Barang tersebut ditemukan di perairan selatan Jembrana, dibawa ke posko pembuahan dan dikumpulkan di posko pengaduan RSU Negara. Selain menemukan alat keselamatan dan barang korban, posko pengaduan orang hilang di RSU Negara menerima 19 laporan masyarakat yang mengaku kehilangan keluarga. Pemirsa, 29 orang masih dinyatakan hilang pasca tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Keluarga korban berharap anggota keluarganya cepat ditemukan. Kesedihan pun memancar dari raut wajah mereka. Keluarga korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya masih setia menunggu kepastian. Raut cemas dan sedih pun terpancar dari wajah keluarga. Mereka berharap anggota keluarganya ditemukan dengan selamat. Salah satunya keluarga Dewa Gede Adnyana Putra, 48 tahun, sopir asal Gianyar. Pria yang akrab disapa Ajik ini hingga saat ini belum ditemukan. Keluarga korban datang dari Kabupaten Gianyar sejak Kamis dini hari begitu mendengar ada kapal tenggelam di Selat Bali. Menantu korban, Nilu Sri Devi Mariani menceritakan sangat berharap Ajiknya tidak menjadi penumpang KMP Tunu Pratama. Namun setelah tiba di Gilimanuk, nama mertua dan kendaraan yang dikemudikannya ada di data manifest. Jadi saya balik lagi di sini, saya tunggu infonya di sini aja. Dan sampai sekarang belum juga. Saya bakalan tunggu Ajik sampai kapanpun di sini. Sampai ketemu. Besar harapan saya Ajik dan bisa ketemu dengan selamat saja. Hingga saat ini tim SAR gabungan menyatakan terdapat 29 korban yang belum ditemukan. Proses pencarian pun masih terus dilakukan. Dari Jembrana, Bali, Ainyoman Sudika, Ainus melaporkan. Pemirsa, 2 penumpang KMP Tunu Pratama Jaya asal kota dan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur belum ditemukan dalam tragedi tenggelamnya kapal tersebut di Selat Bali. Keluarga menggelar doa bersama, mendoakan keduanya segera ditemukan dalam kondisi selamat. Suasana duka terlihat di rumah salah satu korban penumpang KMP Tunu Pratama Jaya, warga Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu siang. Kedua korban yaitu Sakur, 37 tahun, warga Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Krapyak Rejo, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, dan Sony Muklason, warga Desa Brambang, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan. Keluarga kedua korban menggelar doa bersama sejak Kamis usai menerima informasi bahwa kendaraan Colt Pickup dengan plat nomor DK 8318FO yang ikut tenggelam merupakan milik Sakur. Sebelumnya, keluarga sempat ragu karena pada manifest penumpang nama Sakur tercatat sebagai warga Biren Aceh. Namun setelah mencocokkan plat nomor kendaraan yang terdata dengan milik Sakur, keluarga mulai meyakini bahwa yang bersangkutan adalah bagian dari korban kecelakaan laut tersebut. Sebelum adik saya bilang itu sore sekitar asar itu, saya ngubungi itu sudah tidak bisa. Sampai sekarang juga tidak bisa. Terus terakhir kontak itu kapan? Terakhir kontak saya lewat WA ya. Lewat WA waktu berangkat jam 2-an. Jam 2 pagi. Siang. Jam 9 malam. Itu sempat ngupload status di WA. Jam 9 malam. Jam 9 malam. Jam 9. Ya sekitar jam 9. Apa status? Statusnya apa? Tentang rezeki lah. Rezeki. Diketahui Sakur dan Sony kenaiknya sedang dalam perjalanan mengirim barang mebel ke wilayah Bali.
Keluarga kedua korban juga telah menginformasikan kepada pemesan barang di Bali dan diketahui bahwa barang tersebut memang belum sampai di tujuan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, Komisi Nasional Keselamatan Transportasi mulai melakukan investigasi penyebab tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Investigasi yang dilakukan salah satunya menyelidiki surat persetujuan berlayar. Komisi Nasional Keselamatan Transportasi menelusuri berbagai aspek teknis dan operasional kapal mulai dari sebelum dan saat kapal berlayar dari Pelabuhan Landing Craft Mesin ke Tapang menuju Pelabuhan Gilimanuk Jembrana, Bali. Salah satunya adalah memeriksa dokumen surat persetujuan berlayar yang menjadi syarat mutlak sebelum kapal diberangkatkan. KNKT juga akan menilai kesiapan awal kapal dalam menghadapi situasi darurat, rekaman video yang tersebar di media sosial, hingga jumlah ketersediaan skoci di atas kapal dan life jacket yang penting dalam proses penyelamatan. Melihat apakah rekomendasi kita terhadap masalah life raft itu sudah terlaksana dengan baik enggak di lapangan. Kita juga ingin bahwa rekomendasi yang pernah kita keluarkan untuk masalah life raft ini kita harapkan sudah berjalan. Nah, itu kita akan juga cek termasuk bagian yang dari yang kita investigasi. Terus kemudian bagaimana si kru kapal melaporkan kondisi darurat kepada darat atau tim rescue di darat, dan rescue di darat berapa lama respon time-nya sampai di lokasi, dan kenapa ada terjadi korban meninggal itu yang kita tidak inginkan. KMP Tunu Pratama Jaya mengangkut sebanyak 53 penumpang dan 12 ABK serta 22 kendaraan. Kapal tenggelam dini hari 15 menit setelah bertolak dari pelabuhan. 36 orang ditemukan, 30 orang selamat dan 6 lainnya meninggal dunia. Sementara 29 orang masih hilang. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Ersutomo, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, seorang nelayan terjebak arus sungai dan nyaris tenggelam usai perahu yang ditumpanginya terbalik di muara sungai di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Terbalik. Mana itu bapak kasihan? Insiden menegangkan terjadi saat seorang nelayan dengan perahunya terseret derasnya arus sungai hingga akhirnya perahu menabrak batang pohon dan terbalik. Sang nelayan pun ikut tercebur ke air. Beruntung korban segera berpegangan pada perahunya, sementara sejumlah peralatan memancing miliknya hilang hanyut terbawa arus. Sejumlah warga yang menyaksikan peristiwa ini sontak berteriak histeris. Ketegangan kembali terjadi saat korban yang sempat terjebak di tengah derasnya arus sungai nekat menghanyutkan diri dan berenang ke tepi sungai. Sebelumnya korban baru saja memindahkan ikan hasil tangkapannya ke daratan. Namun saat akan kembali melaut, tiba-tiba arus sungai berubah deras hingga korban terseret arus bersama perahunya. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan.